Persiapkan diri kami untuk pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar yang ada di hadapan kami. Jikalau ada di antara kami yang tidak layak karena jatuh dalam dosa, Tuhan, hamba berdoa for your mercy untuk kasih karunia Allah. Angkat kembali orang-orang tersebut. Bawa kembali ke dalam pertobatan supaya kau pulihkan segera karena masih banyak PR-nya. Dan bagi kami yang sudah berjalan di dalam ketaatan, kami tahu ketaatan kami belum sempurna. Kalau sudah sempurna tentunya kami sudah dapat mahkota. Bahwa kami masuk ke dalam ketaatan berikutnya. Ajar kami setia. Ya Tuhan, ingatkan kami bahwa taat itu sekali-kali, tapi setia itu berarti taat berkali-kali. Taat setiap kali. Ajar kami untuk lebih setia, karena ketika kami setia, Tuhan percayakan kami perkara lebih besar. Bahwa kami dalam penuaian dan percepatan Allah. Mohon lindungi kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami cinta. Dan juga kesehatan kami Tuhan, ajar kami kelola, pertama-tama badan kami, bukan hanya rohani kami. Karena Tuhan masih punya banyak sekali tugas yang harus kami selesaikan, yang kami emban. Tuhan tolong kami, siapapun kami, apapun pengalaman hidup kami, latar belakang kami, tua muda, berapapun usia, apapun profesi kami, Tuhan Yesus pakai kami dengan luar biasa. Hari-hari ke depannya Tuhan, release your anointing, lepaskan pengurapan-Mu atas kami semua. Terima kasih Roh Kudus, Kau sangat baik. Sampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman, ya Tuhan, yang keluar dari hati dan pikiran Allah saja, bukan dari hati dan pikiran hamba. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali, ya puji Tuhan. Tahun ini betul-betul tahun percepatan. Belum berubah, tahun encounter me, tahun mengalami Kristus dalam segala perkara. Tapi yang dimulai dengan sebuah perjumpaan bisa menjadi penuaian, bahkan percepatan. Hari-hari ini hidup saya secara pribadi sedikit memberi laporan, fruitful sekali. Saya dalam kurun waktu 2-3 minggu ini aja, secara pribadi ya, bukan posisi saya sebagai pengkhotbah, tapi secara individu. Tuhan izinkan saya memimpin quite a number of people, lumayan banyak orang, satu persatu kepada Tuhan. Dan itu mereka semuanya yang pertama kali mengenal Kristus. Ada yang betul-betul nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan Yesus, kecuali cuman lihat beliau di kalender namanya disebut, yaitu Isa Al-Masih dan sebagainya. It's amazing. Hari-hari ini terjadi penuaian, sungguhan terjadi penuaian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar taat. Kuncinya itu ketaatan. Penting sekali kita untuk taat. Karena Tuhan mau memakai kita. Jangan sembunyikan dosa. We live in such a way that you have nothing to hide before God and before men. Hiduplah demikian rupa sehingga Anda tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan dari hadapan Allah maupun dari hadapan manusia, dari hadapan sesama. Hiduplah demikian rupa transparannya dengan Tuhan Yesus. Jangan ada roh kecewa, jangan ada kepahitan. Jangan ada keraguan dalam hati. Tuhan mau pakai kita. Betul-betul terjadi penuaian yang saya cerita. Satu persatu loh. My. Bukan lagi saya cari jiwa-jiwa itu. Mereka yang datang cari saya. Saya mau kenal Tuhan. Saya mau terima Yesus. Hari ini aja ada beberapa orang non-Kristen yang terima Yesus dan lahir baru. Just today, hari ini aja. Salah satunya di kantor saya tadi siang. God is good. Dan Allah tidak mau memakai hanya pendeta. Kalau pendetanya dipakai, jemaatnya juga. Karena firman Tuhan berkata, murid akan menjadi seperti gurunya. Kalau saya ajar kepada Anda firman Allah, berarti Anda akan menjadi seperti yang saya ajarkan. Bahkan menjadi seperti saya. Karena guru, apa yang diajarkan ke muridnya akan menjadi sama. Itu firman Allah. Saya dorong Anda untuk hidup dalam ketaatan, karena Tuhan mau memakai hidup Anda dan segala pengalaman Anda menjadi kesaksian. Termasuk problema loh. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Benar itu. Karena Tuhan akan memakai your test to be His testimony. Tuhan akan memakai yang namanya ujian yang Anda lalui menjadi kesaksian hidupmu yang terindah. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Game is not yet over. Atau pertandingan belum usai. Jadi kalau hari ini Anda kalah,
seolah-olah Anda masih kalah. Asal Anda tetap percaya, Anda akan lihat kemuliaan Allah. Mungkin di sebagian di antara kita hari ini masih terpuruk kondisi keuangannya. Atau uangnya lari kemana. Jangan kecewa. Ini belum apa-apa. Saya janji sama Anda, bukan saya, Tuhan yang janji sama Anda. Saya garansi dengan iman. Anda akan menoleh kembali suatu hari, gak lama dari ini. Anda akan tertawa dan berkata, oh begitu toh maksud Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa. Mungkin Anda sakit sekarang. Mungkin terjadi perpecahan dalam keluarga. Mungkin terjadi berbagai macam tantangan dan rintangan. Just believe that Christ is in control. Percayalah bahwa Kristus memegang kendali. Dia pegang kendali hidupmu meskipun seolah-olah kehidupan Anda lepas kendali hari ini. Anda merasa, apa betul Tuhan masih mencintai saya? Jangan give up, jangan menyerah. Ya. Tahun perjumpaan dengan Kristus dalam segala sesuatu mengalami Dia. Penuaian akan terjadi, bahkan percepatan. Cepat sekali hari-hari ini, saya nggak bisa jelaskan pada Anda. Cepat sekali, saya cerita dari sisi pribadi dulu, nanti saya juga cerita dari sisi para gembala-gembala kita, karena Anda tidak ketemu mereka, saya yang berhubungan secara reguler dengan gembala-gembala hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon, dari Sabang sampai Merauke. Percepatan terjadi di mana-mana, sungguhan. Hari-hari ini seolah kesempatan yang Tuhan beri itu bertubi-tubi, bam-bum, seperti bertubi-tubi, cepat sekali. Dan itu semuanya indah. Tuhan memberi kita banyak sekali kesempatan tahun ini untuk memuliakan Dia dengan berbagai macam cara. Dan Tuhan memberikan pada kita berbagai kesempatan. Kalau Anda tidak hidup dalam ketaatan, Anda akan kelewatan. Karena sebagian diantaranya dimulai dengan cara pandang kita yang berubah. Sebagian kesempatan itu direalisasi, bahkan direalize atau disadari karena kita itu jeli melihat dengan mata iman. Berbagai kesempatan Tuhan beri tahun ini. Tuhan mau memberi kita bertubi-tubi kesempatan, bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi mengubah banyak kehidupan. Dan untuk mengubah hidup kita. Banyak kesempatan, saya nggak bisa ceritakan karena saya rasa yang sekarang mengalir lewat mulut saya adalah perkataan hikmat. Saya nggak perlu memberikan contoh-contohnya. Kata-kata ini seperti palu godam sampai ke telinga dan hati Anda. Bum, 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 masuk aja. Masuk ke dalam hati Anda yang terdalam, menjadi rema. Izinkan saya mengatakan sekali lagi, Tuhan akan memberimu banyak kesempatan. Sudah banyak kesempatan berlalu mungkin yang Anda lewatkan. Jangan lewatkan lagi. Hari ini buat keputusan untuk hidup dalam ketaatan. Tuhan memberimu banyak kesempatan untuk mengubah kehidupan banyak orang. Dan termasuk kehidupan kita sendiri yang diubahnya. Don't miss that golden opportunity. Jangan kelewatan yang namanya kesempatan ilahi. Ya. Dan percepatan. Ada berbagai macam hal yang telah terjadi. Gembala-gembala yang ada di bawah kita. Yang ada dari bawah pusat, contohnya. Nanti hari Minggu besok saya akan berkhotbah berduet dengan Pastor Moro dari GMS Medan yang mewakili seluruh Sumatera. Beliau akan setengah-setengah berkhotbah bersama dengan saya, beliau separuh, saya separuhnya. Dia akan cerita nanti visinya Southeast Asia for Jesus atau Asia Tenggara bagi Yesus. Visinya itu loh. Setahu saya ingat Pastor Moro dulu hanyalah seorang yang datang ke Ungaran. Lucu sekali, tahun 93 hari itu dia datang. Saya juga datang dari Kanada, internship atau diutus oleh sekolah saya dan gereja saya yang ada di Kanada untuk internship itu apa kalau orang kuliah itu ada kerja lapangan itu loh. KKN ya, KKN yang baik ini tapi bukan. Saya dikirim ke desa. Hari itu saya datang, ini anak satu culun-culun lucu. Dia datang bawa bawa senter dan bawa Coca-Cola. Karena dia kira Ungaran itu begitu desa, dia datang dari Jambi naik travel. Bayangin, Sumatera itu turun pergi ke Jawa Tengah. Puluhan jam loh. Dia semua itu mulai dengan humble beginning atau mulai dengan permulaan yang sederhana. Dia datang,
Lalu habis itu sampai di hari yang sama, saya nggak ketemu sama dia, tapi itu kan sejarah. Dia tahu tanggal berapa dia datang, saya datang tanggal berapa. Berada di gereja yang digembalakan Pak Samuel Handoko. Kenapa Mbak Center dan Coca-Cola? Dia kira Ungaran itu desa demikian rupa nggak ada listriknya. Dia nggak tahu ternyata pabrik Coca-Cola ada di Ungaran. Waktu lewat travel itu, waktu naik bus, dia lewati pabrik besar tulisannya Coca-Cola. Dia merasa konyol sekali. Penggembalaannya sudah berkembang demikian rupa. Hari ini kita ada gereja di Jambi, di Pekanbaru, di Palembang, semua berkembang. Nggak cuman itu, di Lampung juga ada percepatan terjadi. Dan jumlah jemaat bertambah dengan pesat pula. Di Medan aja 3.000. Lalu belum lagi di tempat-tempat lain. Kemarin saya baru dari Medan minggu lalu. Kebaktian terakhir harusnya sudah mulai slow down, atau harusnya kalau ibadah terakhir itu orang sudah near atau dekat istirahat. Oh, Tuhan lawat. Nggak bisa diselesaikan. Kemarin itu ibadah, hari Minggu kemarin tidak bisa dihentikan. Jadi saya terpaksa doa berkat, selesai. Tapi orang-orang tidak beranjak dari tempat duduknya karena ada banyak yang tidak bisa berdiri. Karena melekat pada bangkunya karena kuasa roh Allah. Saya berdiri itu dikepung tanda kutip 500 orang sekeliling saya. Pada haus berkata mau maju ke depan, dan orang-orang pada sini sana rebah, dijamah, disembuhkan, dilepaskan, kelepasan demi kelepasan. Cepat sekali, gak ada yang namanya doain kelepasan itu sudah 2 jam, itu gak ada. Ada satu yang tiba-tiba teriak-teriak, tiba-tiba saya tergerak, hanya untuk berkata, sudahlah setan jangan teriak-teriak begitu, bising, keluar aja sekarang. Wah, langsung keluar. Gak pakai tengking-tengking yang cara dahsyat, memanggil semua, dalam nama semua dewa dipanggil. Cuman bilang gitu aja, sudah gak usah gitu, bising. Keluar sekarang, tinggalkan orang itu, jangan kembali dalam nama Yesus. Wah, keluar. Orang itu dipenuhi Roh Kudus. My goodness, God works fast. Dan Tuhan juga mau bekerja dengan cepat dalam percepatan pula dalam kehidupan keluarga Anda. Tapi seringkali yang menghalangi kita untuk mengalami percepatan Allah, tahu enggak apa? Kurang taat kita. Saya enggak ngomong ini sebagai tuduhan, tapi sebagai introspeksi untuk kita evaluasi diri. Alkitab sendiri mengatakan di Yesaya 59, Tuhan itu telinganya tidak tuli untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang membuat kita itu jauh dari jawaban doa kita, yang membuat kita tak kunjung mengalami pertolongan Allah, tidak selalu loh ya, Ayub bukan karena salahnya. Tapi ada perkecualian memang, tapi sebagian besar kasus saya akui, karena orang tersebut tidak hidup dalam ketaatan. Bukannya Allah itu kopok tidak mendengar, bukannya Allah itu tidak berkuasa untuk menolong dia. Tapi dia masih hidup secara sengaja di dalam dosa. Tuhan itu mau pulihkan keluargamu, Bapak Ibu. Bukan hanya yang datang di doa malam ini. Hari ini saya nggak bicara tentang kepada keluarga Anda. Karena keluarga Anda tidak ada di sini, bukan? Tapi Anda yang ada di sini saat ini. Tapi berbahagialah orang yang datang sekarang dengan keluarganya, melayani Allah bersama. Tapi saya bicara dengan Anda, kalau Anda diubah, keluarga Anda akan berubah. Nggak langsung mungkin, nggak instan. Mungkin melalui sebuah peperangan rohani. Tapi kalau Anda jalan dengan Tuhan, musuh orang itu pun akan didamaikan. Artinya juga terjadi pembelaan, penyertaan, bahkan percepatan. Allah akan mempersikat waktu menunggumu. Bukan karena Anda tidak sabar, justru karena Anda sabar menunggu dan menanti-nantikannya, makanya Allah akan mempersingkatnya. Akan ada banyak orang nggak jadi masuk neraka karena Anda hidup di dalam ketaatan. Benar loh ini. Oke, saya masih belum selesai ngomong soal yang Pasar Murum. Di tempat-tempat lain, ada banyak, saya baru kembali dari Banjarmasin, my goodness. Begitu banyak couple yang diselamatkan. Saya senang sekali lihat gereja kita kemana-mana, keselamatan jiwa. Lalu, banyak sekali. Bandung, sekarang satu-satu ya tempat kita juga perlu gedung. Percepatan juga terjadi secara fisik, karena itu saya percaya nggak hanya dalam keluarga Anda, Allah juga mau bekerja lewat pekerjaan Anda. Promosi itu nggak susah. Kalau Anda dan saya hidup betul-betul dengan kodenya Yusuf. Nggak ikut-ikut difitnah, dia lebih baik dirugikan daripada merugikan. Tapi Tuhan, pembelaan itu bukan dari timur dan barat datangnya, tapi dari atas. Allah pasti akan mengangkatmu jikalau Anda adalah orang quality. Kalau Anda berkualitas, cepat lambat, Anda menjadi magnet berkat.
Nggak usah dengan menggerutu, nggak usah dengan kepahitan, nggak usah dengan sikut kanan kiri dan bunuh karakter teman-temanmu. Persaingan itu bisa sehat, sekalipun orang lain nggak tentu sehat melawan kita. Kita bisa sehat lawan mereka, itu keputusan. Allah kita akan menolong dan menilik kita. Allah kita itu seorang penilik sejati, dia menilik kesengsaraan umatnya. Dan ketidakadilan, meskipun tidak semua ketidakadilan dijawab dalam kehidupan sekarang ini, ada sorga dan neraka. Namun ada ketidakadilan yang Tuhan akan selesaikan dengan cara meninggikan orang yang benar. Itu masih terjadi. Tahun ini akan terjadi. I believe there are still more blessings in your life. Masih banyak berkat dalam kehidupan kita yang belum direalisasikan. Allah belum selesai dengan kita. Oke, gedung nih. Banyak nih. Tempat kita tiba-tiba bergedung mana-mana padahal kita sendiri di sini mau bangun. Tapi anak-anak rohani, satelit-satelit yang ada berkembang semua. Wow, Anda tahu nggak Sidoarjo? Kita sudah goal, tahu nggak? Kita dapatkan sebuah gedung bukan beli, tapi bisa dikontrak lama. Sebuah gedung yang lantai atasnya saja, kita 2 lantai, kita sekarang miliki, duduki, lantai atasnya saja bisa ibadah sekali ibadah, lebih dari pusat malahan, 4-5 ribu orang. Wow! Rasanya nih, barusan aja saya bicara sama Pastor Samuel dan Pastor Lani. Tidak ada daerah di dalam hadirat Allah. Dalam visi Gereja Mawar Siaran nggak ada daerah. Paham maksud saya? Daerah kan selalu dibedakan dengan ibu kota. Pusat sih ada karena hubungan seolah anak dan mama. Tetapi penyertaan Allah sama. Malah justru guru kencing berdiri, murid harusnya kencing berlari. Harusnya kita mendahului. Memperbaiki keturunan bukan? Maukah anak Anda lebih jelek, lebih sakit-sakitan, kita kan selalu mau anak kita lebih cakep, lebih tinggi, lebih pintar, ya kan? Saya beritahu sama Pastor Samuel dan Lani, ayo, tidak ada daerah. Saya kasih satu alegori atau ilustrasi. Kamu tahu nggak? Di Sydney atau di Australia, ada sebuah gereja, malah justru di suburb atau di tempat yang pinggiran kota lebih gede daripada di kota. Yang di kota namanya city. Yang di suburb atau di pinggiran kota namanya hill. Anda tahu namanya Hillsong. Saya bilang, Anda bisa jadi Hillsongnya Surabaya, Hillsongnya Jawa Timur, dikasih tempat sekarang lebih gede daripada pusat. Percepatan, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Dan itu nggak masuk akal. Diberikan luar biasa loh. Perkenanan Allah, benar-benar nggak masuk akal. Everything is by grace, bukan berarti for free, bukan berarti tanpa biaya. Tapi betul-betul affordable, kita sanggup dan mampu. Padahal kita ini bangun itu simultaneously. Kita sekarang itu membangun, bergedung, belum lagi Malang, sebentar lagi Malang ini kita sudah tembus 800 mau 1000 orang jemaatnya. Bayangin bukan hanya, kalau Sidoarjo kan kota regional. Di Sidoarjo inilah regionalnya Jawa Timur semuanya. Contohnya Madiun, Jember, dan sebagainya itu Kediri, itu di sana semua berpusat. Ya kan? Tapi sekarang ini sampai yang namanya gereja-gereja satelit bukan cuman yang regional. Malang itu bukan regional office. Malang itu satelit, gereja cabang. Dia berpusat di Sidoarjo, tapi dia sendiri bertumbuh jadi 1000. Tahukah Anda, jemaat Gereja Mawar Siaran di Malang ini sudah sebentar lagi tembus 1000. Dan sekarang lagi kita lagi cari gedungnya karena segera kita harus dapatkan sesuatu yang lebih besar. Nggak masuk akal, satu persatu percepatan di mana-mana. Kalau gereja secara gedung diberkati, meskipun seolah-olah secara manusia ngos-ngosan, tapi Tuhan kasih karunia-Nya itu selalu TikTok-TikToknya itu selalu indah pada waktunya. Anda yang bisnis tahulah, uang masuk, uang keluar, cash flow segalanya itu nggak mudah. Itu namanya TikTok-TikTok. Salah sekali aja domino efek, bisnisnya jalan tapi bisa karena terlilit dengan hutang, bisa mati semua. Bisa hancur meskipun tetap ada orderan. Betul nggak? But God is good. Ini yang disebut di pengkhotbah. Segala sesuatu indah pada waktunya itu Tuhan yang atur TikTok-TikToknya. Kok bisa ya? Satu-satu itu indah sekali diatur oleh Tuhan. Kalau gedung gereja aja. Gereja itu bukan gedung, ingat ini. Gereja itu pergerakan Allah di antara umatnya. Daniel berkata, dan umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Itu gereja.
Kalau gedungnya aja diberkati, apalagi jemaatnya dan pekerjaan jemaatnya. Bukankah Anda dan saya adalah bendahara kerajaan Allah? Saya yakin businessman, pengusaha di sini, you ain't seen nothing yet, kata orang Amerika. Anda belum melihat apa-apa. Apa yang Anda telah lihat belum seberapa, sekalipun mungkin sudah something banget buat Anda. You haven't seen anything yet. Berkat Allah itu kan turun-temurun anak cucu. Abraham kira dia sudah kaya, tunggu sampai Ishak. Lihat tuh, Abraham gak ada apa-apanya. Ishak itu bisa menyulap yang namanya papanya, bisnis papanya yang mandul, yaitu air. Mungkin ada berapa divisi, dia ambil divisi paling lemah dan jadikan bisnis terbesar di zamannya. Abraham geleng-geleng kepala dan berkata, memang anak perjanjian. Ishak kira dia sudah paling kaya, paling berhasil, tunggu dulu. Sempat terjadi sedikit korsleting antara Esau dan Yakub. Tapi dia tahu ketika Yakub diberkati Tuhan luar biasa, gak ada apa-apanya. Yakub kira dia sudah punya segalanya. Kelaparan terjadi, krisis moneter, krisis apa masih bisa menimpa orang yang paling kaya sekalipun dan paling sukses di zamannya. Tapi ternyata dia ditolong oleh siapa? Ayo. Seharusnya kan papa tolong anak, dia ditolong anaknya. Yusuf memiliki seluruh Mesir, bukan cuma menabung 1/5, itu gandum, tapi dengan 1/5 itu dia bisa beli seluruh Mesir, termasuk semua Mesir, tanda tangan kontrak untuk kerja seumur hidup for free, untuk makanan dari Yusuf. You ain't seen nothing yet, Abraham. Waktu saya berdoa, Roh Kudus ngomong sama saya, generasi ini baru generasi Abraham. Belum apa-apa, beritahu sama jemaat yang kupercayakan kepadamu. Mereka belum melihat generasi Ishak, generasi Yakub. Masa saya generasi Abraham, Tuhan masih muda Tuhan. Anda jangan salah paham loh, kalau baca Alkitab harus hati-hati kan. I love my Bible kan kita jadi lebih terperinci kan kalau baca kan. Waktu kita baca I love my Bible kita baru tahu kan ternyata Abraham sama Henok itu sempat ternyata karena mereka dulu hidup lama jadi sempat hidup sejaman. Metusalah apa segala yang 900 sekian puluh tahun kan kita tahu dah. Kalau baca juga harus hati-hati. Seringkali kita menyebut anak muda menyebut saya generasi Yosua. Yosua itu bukan generasi anak muda. Tahu nggak Yosua itu dan Kaleb? Cuman 2 itu aja yang masuk dari generasinya Musa. Lalu sisanya yang di bawah 20 tahun yang dulu orok baby, itu yang masuk bersama dengan dia, sisanya mati di padang gurun. Generasi Yosua itu tahu nggak? Generasinya Musa. Muda tua itu satu generasi. Anda dan saya sekarang ini baru mengalami fase pertama penuaian percepatan berkat-berkat Allah. The first stage, you ain't seen nothing yet. Kita belum melihat apa-apa. Saya kepingin melihat 1 juta jiwa diselamatkan atau 1 juta murid sekaligus. Kita belum melihat apa-apa. Saya bersyukur sekali percepatan terjadi di mana-mana. Tadi pukul 5 barusan aja Pastor Bernard, percepatan terjadi. Tuhan memberi kita strategi. KKR Trip to Hell selalu notabene asosiasi dengan saya. Kecuali kalau saya tumpang tangan dengan Anda bisa kesaksian Tuhan bawa dia ke neraka. Tapi sekarang KKR Trip to Hell, anak, bisa dilakukan oleh gembala-gembala regional kita. Tapi judulnya bukan Trip to Hell, saya cuma video berapa menit di depan, pendek sekali, lalu saya beritahu silakan dengarkan pengkhotbah hari ini ya anak-anak, lalu gembalanya maju dan berkhotbah. Judulnya neraka itu nyata. Tadi di Salatiga, Pastor Bernard, gembala Jawa Tengah kita, Regional Office di Semarang yang mengepalai Magelang, Solo, Jogja, mana lagi? Salatiga. Tadi berkhotbah di Salatiga di antara anak-anak kecil. Saya belum dapat kabarnya nih, bagaimana. Saya bersyukur anak-anak sekarang revive. Kita persiapkan mereka jadi generasi Ishak. Kita belum melihat apa-apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya cerita gini tujuannya apa? Apa nih relevannya buat kehidupan Anda? Relevannya di sini. You must move with us. Anda setiap jemaat harus melekat ke pokok anggurnya. Hai ranting-rantingnya. Maka engkau akan berbuah sebagaimana pokoknya. Saya mencoba menerjemahkan apa yang Allah lakukan kepada gereja Anda, supaya Anda yang mengerti bahwa Anda bagian dari gereja ini, Anda adalah ahli waris urapan yang sama. Saya mencoba menjelaskan pada Anda bahwa Anda adalah ahli waris. Anda memiliki DNA yang sama.
Diperlukan mata iman untuk bisa menafsirkan apa yang Allah lagi lakukan. Kalau kita melihat pohon ara sedang berbuah, kita tahu musim apa telah tiba. Ketika kita lihat angin dari sebelah barat, kita tahu sebentar lagi hujan. Tapi ketika kita lihat angin panas terik dari selatan bertiup, kita tahu sebentar lagi kemarau. Anda lihat gereja Anda dibawa kemana? Saya ini kan cuman translatornya Tuhan. Bahasa Tuhan itu bahasa hati, bukan Inggris atau Jepang atau Indonesia. Karena itu saya sebagai pengkhotbah, bukan saya yang berkhotbah, Yesus yang berkhotbah, saya translatornya. Saya penerjemahnya, tapi saya bukan menerjemahkan dari bahasa apa. Saya menerjemahkan dari bahasa hatinya ke bahasa mulut yang bisa dipahami, yaitu bahasa Indonesia. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Ini yang Tuhan ingin mau katakan kepada Anda. Kenalilah zaman. Baca tanda-tanda zaman. Kalau Allah sedang memberkati gerejamu, Allah sedang memakai gerejamu, Allah sedang membangun gerejamu, Allah sedang mempercepat gerejamu, Allah sedang menuai dengan gerejamu, berarti Allah mau memberkati hidupmu, mau menuai bersama denganmu, Allah mau menyertai pekerjaan tanganmu, Allah akan memakai anak cucumu, Allah akan memakai keluargamu. Ini terjemahannya. Tangkaplah dengan iman. Jangan suam-suam kuku, jangan tidur saat panen. Orang yang tidur saat panen, orang itu disebut oleh Alkitab orang yang foolish atau yang bodoh dan kehilangan segala berkat Allah. Stop sinning. Stop complaining. Berhentilah menuduh. Berhentilah kepahitan. Lepaskan pengampunan. Lekas yang rugi bukan orang lain yang tidak kau ampuni, yang rugi engkau sendiri yang tidak mengampuni. Karena dengan demikian Anda tidak akan mengalami sukacita mengampuni dan rewardnya dan upahnya. Saya mau dorong Anda untuk melekat, lari bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan ini lari bersama dengan Tuhan. Bukankah Paulus berkata, follow me as I follow Christ, artinya ikutilah aku. Ikutlah aku karena aku mengikut Kristus. Dengan kata lain, berlarilah dengan aku. Karena aku berlari dengan Kristus. Adopsilah visi gereja itu atau penyertaannya. Maka Anda akan melihat buah yang sama. Cuman buah di sini Sidoarjo dapat gedung 4.000. Mungkin di tempat Anda akan segera dapat ruko untuk buka usaha Anda. Bisa Anda melihat, saya hari ini memenangkan orang non-Kristen? Coba ditranslate itu. Kalau gembalaku ngalami itu, sebentar lagi orang yang akan Anda tobatkan, bukan tobatkan, Roh Kudus melalui Anda, adalah papa Anda yang selama ini Anda doakan 15 tahun ini. Anda harus berkata, yes, ya dan amin. Jangan gagalkan berkat sendiri dan berkata, papa susah. Papa susah. Jangan batalkan, jangan tolong setan. Nggak usah tolong Tuhan, tapi jangan tolong setan. Nggak usah tolong Tuhan, cukup percaya saja, tapi jangan tolong setan. Jangan beriman sama setan. Tahukah Anda, takut itu adalah iman? Cuman iman terbalik. Orang yang takut itu beriman pada apa yang setan sanggup lakukan terhadap dia. Tapi orang yang beriman adalah orang yang beriman pada Tuhan, maksudnya adalah orang yang beriman atas apa yang Tuhan sanggup lakukan bagi dia. Fear is faith. Takut itu juga adalah iman, karena itu Alkitab mengatakan takut adalah roh. Takut itu cousin-nya ragu, takut itu sepupunya, first cousin malahan. Dulurnya papanya dari papanya itu. Takut dan bimbang atau ragu, itu satu pinang dibelah dua sisi dari koin yang sama. Don't do it. Rugi. Tuhan kalau Tuhan sekarang berbicara kepada Anda harusnya jawabnya ya dan amin. Hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan, gembala-gembala kita memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan, aku akan menangkan jiwa papa mama. Tahun ini aku akan menangkan adikku. Tahun ini aku akan menangkan temanku. Tahun ini harusnya begitu imannya. Jangan tolong setan dengan berkata, nggak mungkin, mereka ini susah. Saya ajari Anda saat ini untuk berjalan dengan iman. Ya, semoga firman yang saya sampaikan ini belum saya ceritakan sedikit sana sini adalah untuk membangkitkan rasa cemburu dan juga untuk bisa mengkoneksikan kabel yang putus di mana. Supaya Anda melihat tidak terjadi pemisahan gereja dengan hidup Anda. Gereja adalah bagian hidup Anda. Anda adalah bagian dari gereja ini. Kalau apa yang terjadi di sana, pasti terjadi di sini. Kalau belum,
pasti ada missing in translation. Paham maksud saya? Pasti ada satu keluputan dalam terjemahan. Contohnya, saya waktu khotbah di Jepang, diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Saya mengucapkan saya mengucapkan sebuah lelucon. Terus gak ada yang ketawa. Gak mungkin, karena itu lucu sekali. Saya mulai curiga, karena saya gak bisa bahasa Jepang. Tunggu, tadi kamu terjemahkan apa? Ternyata missing in translation. Dia sendiri gak ngerti lelucon saya. Makanya diterjemahkan, gak ada yang ketawa. Missing in translation. Terjadi putus, entah gimana dalam terjemahannya. Paham ya? Kalau Allah melakukan ini, GMS, jemaatnya tidak ngalami itu. Ada missing in translation. Ada missing in faith. Nggak mungkin kalau cara melekat pada pokoknya lalu tidak terjadi apa-apa. Nggak mungkin. Either pokoknya yang bohongan, Tuhan berdusta, atau caranya yang tidak menyerap makanan. Kemungkinan justru yang sana. Saya dorong Anda. Kenapa saya mau sharekan ini di doa malam? Karena doa malam adalah jemaat yang lebih serius, bukan berarti jemaat yang lain tidak serius. Anda datang di tengah minggu kayak gini, nggak mungkin kalau nggak Anda tuh segenap hati. Ngapain datang hari Jumat malam? Ngapain double ibadah ntar minggu kebaktian lagi? Pasti Anda itu lebih haus dan lapar daripada mungkin sebagian yang lain. Ya, karena itu saya mau beritahu kepada Anda. Anda pasti, saya yakin orang yang datang di doa malam ini pasti rindu dipakai Tuhan. Rindu melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, lihat pemulihan Tuhan, lihat percepatan penuaian, saya percaya. Nah sekarang saya jelaskan, apa yang gone missing, apa yang hilang. Penting untuk bisa menafsirkan, penting untuk bisa melihat tanda-tanda pada pohon ara. Amin Bapak Ibu Saudara, percepatan terjadi di mana-mana. Dari segala segi, segala sisi. Tidak seperti zamannya Eli. Tahu nggak zaman Eli sebelum Samuel keluar? Firman Tuhan tidak sering, penglihatan pun jarang. Not now, not here. Di gereja kita penglihatan cepat. Luar biasa hari-hari ini kalau Tuhan bicara, saya itu ngos-ngosan, terus terang. Saya itu tidur itu selalu dengan senyum di wajah saya, bahagia. Saya tidak pernah susah tidur atau insomnia. Malah justru saya gampang cepat sekali tidur. Baru ngomong sebentar saya bisa langsung mendengkur. Cuman hari-harinya membuat saya lebih slow tidur adalah karena hati saya itu berdebar. Wow, rasanya loh ya, perasaannya. Dalam satu hari ini aja Tuhan ngomong sama saya, lebih daripada 1 tahun kemarin dijadiin satu, rasanya kayak gitu. 1 tahun kemarin aja, lebih dari 10 tahun jadi satu. Tuhan tuh ngebut, bicara, banyak remah, percepatan terjadi, lebih banyak yang saya terima daripada yang bisa saya khotbahkan. Lebih banyak yang saya terima, saya takut malahan kalau nanti belum sempat saya dipanggil Tuhan, atau Tuhan sudah datang, enggak semua khotbah yang Tuhan serahkan ke saya, titipkan, itu sudah semua terkhotbahkan. So fast, so quick at hearing, makanya Alkitab mengatakan di kitab Yakobus, jadilah cepat mendengar, lamban untuk berkata-kata. Kenapa hari ini masih ada hari begini, masih ada orang yang tidak mendengar suara Allah? What's wrong? What's wrong? Mungkin karena hati terlalu dijejel dengan kepahitan. Sudah buntu ini, telinga banyak kotoran. Bukan Tuhan tidak bicara. Bukan Tuhan tidak bicara. Hati mungkin tidak murni. Saya nggak mau menuduh atau menghakimi. Mari kita introspeksi. Hari gini kok masih ada yang nggak dengar suara Tuhan? Yang benar aja. Udah berapa tahun kita ikut Tuhan? Orang baru kenal Tuhan 24 jam aja. Udah dengar suaranya? Hari gini kok masih ada? Mungkin ragu, mungkin bimbang. Mungkin rasa takut yang melebih-lebihi. Teriakan setan yang kita takuti. Yang hanya dari imajinasi. Yang membuat kita tidak bisa mendengar jernih suara Bapa Sorgawi. Kok bisa? Saya seharian itu loh, wah rasanya wow, saya sebelum tidur itu sampai menganga. Wow, how you have spoken to me. Betapa engkau berbicara kepada hamba ya Tuhan. Saya itu hari-hari ini gak berani jauh-jauh dari agenda saya dan pena saya. Telepon tuh saya pakai sebagian besar di catatan. Saya belum ngerti aja masukin di iCloud gimana.
nanti saya masih mau belajar, masih gaptek. Tapi saya sudah masukkan dalam hati saya, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Rasanya sekalipun saya belum save di iCloud apa, tapi catatan saya itu banyak, semuanya itu saya hafal di hati. Tuhan baru bilang ini, Tuhan baru bilang itu. Wow. So excited sekali. Tak lama yang lalu Tuhan baru bicara tentang gimana kita gerakkan. Kita bawa pelayanan kepada MS senior. Orang-orang yang usia senja. Gimana kita bisa layani mereka lebih baik. Dan kita catering, bawa pelayanan itu ke seluruh kota bagi orang-orang yang ingin melihat orang papa mama mereka mendapat arti baru dalam kehidupan. God just spoken, belum sempat bisa saya follow up, udah langsung ke Banjarmasin, udah ke Medan segalanya. Saya masih harus meeting lagi. Itu 2 minggu kemudian. Wow, God is so fast. Hari gini kok masih ada di antara kita yang nganggur itu loh. Saya nggak ngerti. Sorry, saya nggak ngerti. Missing in translation. No, missing in relationship with God. Kenapa bisa nganggur? Bukan nganggur mungkin. Pilih-pilih job, pilih-pilih ministry, pilih-pilih yang enak hati. Ministry itu apa adanya. Kalau kita bisa apa adanya sama Tuhan, Tuhan juga bisa bicara apa adanya sama kita. Saya berusaha. Saya selalu berharap punya hubungan kayak gitu sama Tuhan. God, you can tell me anything. Kau bisa beritahu aku apa aja. Kau bisa share apa aja. Kau bisa ngomong apa aja sama saya. Karena itulah hubungan kami seperti itu, hubungan saya seperti itu dengan Tuhan. Makanya sekarang Tuhan ngomong apa aja, saya nggak bisa follow up semuanya satu persatu. Harus minta hikmat Tuhan untuk bangun tim yang tepat untuk ini dan itu. Saya nggak bisa ceritain satu-satu. Gimana hari seperti ini masih ada orang yang nganggur pikirannya, yang bisa gosip orang lain. Orang gosip, ada orang gosip itu orang kebanyakan waktu. Saya kepingin juga sih gosip, kadang-kadang nggak ada waktu aja. Kok masih ada orang yang nganggur? Mau nggak nganggur? Gampang. Lihat kebutuhan orang terdekat Anda. Layani itu. Cepat lambat, lebih banyak orang kebutuhan akan datang kepada Anda minta dibantu. Mereka yang layak kau bantu. Atau mereka yang tidak layak kau bantu. Mereka yang perlu bantuanmu, terutama mereka yang mau bantuan Anda. Lihat ya, hidup Anda akan tiba-tiba berguna. Ministry belum ada programnya, hidup Anda sudah bantu orang sana-sini. Kuncinya tidak pilih-pilih. Hari gini kok masih ada orang yang nganggur. Hari-hari gini kok masih ada orang yang cari-cari ministry. Kok bisa ya? Saya kewalahan. Ministry. Kewalahan saya. Yang korporat jalan, yang pribadi juga. Saya mau dorong Anda. Jangan sampai missing in translation. Percepatan Tuhan sedang terjadi. Penuaian terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara beri diri. Ayo jalan dengan Tuhan. Ya, amin. Padahal ini semua bukan yang saya rencanakan untuk sampaikan. Ya, luar biasa. Padahal saya buka ayat ini. Ya sudah, tetap kita harus baca supaya pulang merasa seperti mendapat khotbah. Karena apa yang saya khotbahkan sebenarnya juga khotbah sih. Karena dikatakan di Efesus dalam Kristus ada nasihat, bukan hanya kasih mesra. Apa yang saya sampaikan tadi itu nasihat semua. Nasihat semua. Harusnya loh ya, itu cukup sudah menarik. Saya bisa hentikan di sini ibadah ini. Itu cukup untuk menarik gerbongmu. Anda pulang berkata, I need to rewrite my life. Aku perlu menulis ulang nih hidupku. I need to rearrange my furniture. Bukan furnitur atau mebel di rumah. Furniture of your heart. Mebel hatimu, mebel hidupmu. Cukup sih, tutup di sini sudah cukup sebenarnya. Ada banyak homework. Yang selama ini orang yang ragu, yang bimbang, yang selalu beralasan. Oh, you can do something. Anda bisa sambil berguna, melayani, sambil belajar. Banyak yang bisa Anda lakukan. Oke, kita baca Alkitab sekarang. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat 10. Oke, ada 3 macam iman yang saya mau perkenalkan kepada Anda. 3 macam iman ini bawa pulang ke rumah, praktekkan. Oke, saya sebut ini iman tipe A. Kalau Anda masuk hotel kan ada tipe-tipe kamar. Ada tipe tertentu lebih mahal. Raja Salman, Raja Salman lagi hot topic. Kira-kira pakai tipe apa ya? Dia booking langsung 5, hotel bintang 5. Saya yakin dia bukan tinggal di kamar yang biasa atau kamar deluxe bahkan atau superior. Dia pasti di presidential suite. Persis dengan namanya untuk presiden, bukan?
Iman juga ada kastanya. Yesus sendiri pernah berkata kok, iman seperti ini aku nggak pernah lihat bahkan di antara orang Israel. Itu kastanya tinggi tuh imannya. Daging juga ada sih, grade A, grade B, Wagyu contohnya. Saya mau beritahu kepada Anda, kalau kamar ada tipe superior, izinkan saya beritahu yang superior di dalam taraf iman. Ini saya perkenalkan 3 tipe iman. Oke? Langsung belajar dari Abraham, Bapak iman. Tulis saja iman tipe A judulnya. Bawa pulang, bawa catatan. Iman tipe A. A juga berarti Abraham, tapi tipe A berarti yang the best, yang superior. Ya, ini tipe iman tipe yang terbaik. Oh, kenapa kok harus tipe yang terbaik? Gini loh, iman itu size-nya sama biji sesawi, tapi tipenya lain-lain. Tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan Tuhan. Jadi pastikan kalau Anda mempersembahkan, persembahkan bukan apapun persembahan Anda, persembahkan dengan imanmu yang terbaik. Apa yang membuat Habil dan Kain beda? Apakah Tuhan tidak vegetarian? Apakah Tuhan vegetarian maksudnya? Tahu nggak? Habil dan Kain. Habil itu gembala. Dia mempersembahkan daging, lamb chop. Kain itu petani. Jangan salah arti kalau baca itu. Tuhan lebih prefer daging daripada vegetarian. Nggak ada hubungannya. Mau tahu yang membuat persembahan Habil diterima, Kain ditolak? Tipe iman mereka. Imannya Kain setengah-setengah atau pura-pura bahkan motivasi salah. Imannya Habil tulus, sungguh, taat, komplit, whole. Jadi dari sini kita tahu imanmu seperti apa akan menentukan perkenanan Allah. Karena tanpa iman, Tuhan tidak akan berkenan. Imanmu seperti apa menentukan persembahanmu diterima atau tidak. Oke? Sekarang kita lihat iman tipe A seperti apa, ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Oke, sebentar sebelum saya lanjut ngomong soal iman, taat dulu ya. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Bedanya taat dan setia apa? Catat ini juga. Ini mungkin on the side, ini intermezzo. Ini pesan-pesan sampingan. Taat itu sekali-kali. Tapi kalau setia, itu taat berkali-kali dan setiap kali. Karena itu taat harus disambung dengan setia. Tapi dalam hal ini bukan berarti Abraham tidak setia, tapi ini kita bicara tentang ketaatan, hanya sedikit tambahan buat Anda, sebuah pengetahuan, bahwa Anda taat sekali, jangan berhenti. Taat setiap kali, berkali-kali, hingga ketaatanmu itu menjadi kesetiaan dan kebiasaan. Hidup dalam ketaatan, bukan hidup dalam ketaatan sekali, lalu besok berubah setia. Hidup dalam ketaatan itu, hidup dalam ketaatan setiap hari, supaya terjadi percepatan dan penuaian dalam kehidupan Anda. Amin. Kita lanjut sekarang, iman tipe A. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Abraham taat. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, garis bawahi kata berangkat. Iman tipe A nomor 1, tulis iman berangkat. Hah? Iman berangkat, tipe apa tuh? Ini Abraham luar biasa, dia taat sekalipun dia nggak tahu kemana dia tuju, tapi dia berangkat aja karena Tuhan suruh. Iman berangkat, iman tipe A, 1 iman berangkat. Gini loh maksud saya, taat dulu mikir kemudian. That's faith. Saya nggak ngomong soal kesempatan. Kalau Anda dikasih kesempatan bisnis sama orang, kata orang banyak untungnya, bisa untung mudah. Mikir dulu, jangan cepat percaya. Segala sesuatu harus ditimbang dengan neraca. Oke? Tapi kalau sesuatu yang mutlak firman Allah katakan mengampuni contohnya, hidup kudus, lari dari percabulan seperti si Yusuf waktu digoda oleh istri Potifar. Jangan mikir, lari dulu, mikir kemudian. Saya kalau disuruh Tuhan ngampuni, saya ampuni dulu. Saya nggak tanya nanti orangnya berubah nggak. Saya nggak lagi memikirkan bimbang nanti kalau setelah saya ampuni, saya bisa nggak tetap mengasihi dia. Nanti saya nyesel nggak? Nggak. Kalau Tuhan suruh saya ampuni, merem saya. Kan mengampuni tidak ada salahnya. Apalagi itu firman Allah. Saya ampuni dulu, mikir besok. Tapi kalau suruh dosa, jangan taat dulu, jangan lakukan dulu, mikir kemudian. Mikir dulu 7 kali 70 kali.
sebelum Anda berbuat dosa, dan kemungkinan setelah Anda mikir, kemungkinan besar Anda nggak jadi berdosa. Imannya Abraham itu berkenan pada Allah, karena dia punya iman tipe iman berangkat. Tuhan bilang go, dia go. Kalau Tuhan suruh saya memberi, mikir kemudian. Bukan berarti saya berikan seluruh harta, Tuhan nggak minta kok. Hanya ada satu orang yang Tuhan minta, itu satu orang kaya yang muda itu loh. Itu cuma satu instan saja, cuma satu kejadian aja di dalam kitab perjanjian baru. Jangan diaplikasikan, di-apply ke semua orang. Tapi kalau Tuhan ngomong sama saya, kasih. Saya nggak mikir. Saya kasih dulu. Tangan saya lebih cepat dari emosi saya. Setelah saya kasih, saya menyesal. Tapi saya terapkan sekali lagi bagi Anda yang ikut CG, saya pernah khotbah di sini bahwa CG Connect Group atau gereja bahkan bukan tempat untuk pinjam-meminjam ya. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Anda kalau mau pinjamin orang, please siap-siap untuk tidak kembali. Jadi yang pintar, yang bijak. Kalau Anda mau minjamin, Anda timbang dulu. Kalau orang mau pinjam 100 juta katakan, kalau Anda memang pinjam 100 juta, siap-siap tidak kembali. Raib, meskipun Anda tidak berkata, ambillah. Tapi Anda waktu memberi, sudah di dalam hati, ini memberi. Meskipun di mulut berkata, ini kupinjamkan. Kalau enggak, jangan pinjamkan. Mendingan gitu, 100 juta gua nggak punya. Anda tahu toh enggak kembali, saya bisa kasih kamu 10 juta. Lebih baik rela, tolak pinjaman, memberi selumrah Anda, serela Anda. Saya kasih 10 juta, bukan 100 juta. Maaf, saya nggak bisa 90 jutanya, saya tidak tergerak. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Saya enggak ngomong bahwa ini ya, soal memberi itu nggak mikir. Minjem juga nggak mikir, enggak loh ya. Saya nggak berkata kita bodoh. Tapi jangan pernah kita tawar Tuhan, apalagi kalau itu firman yang dasar. Hidup kudus juga sama. Ditawari seks, atau seks di luar nikah, pas pacaran, pokoknya enggak dulu. Kadang-kadang cowoknya yang minta. Yang pacaran terjadi berkali-kali, wong saya itu nangannya banyak anak muda. Yang cewek pokoknya, tampar dulu. Kalau dia ngapa-ngapain, mikir nanti. Kalau cewek nampar enggak dosa kok, cowok yang nampar yang dosa, ya kan? Kalau dia mau Anda berkata tidak, meskipun tiba-tiba setan berkata nanti dia putus kamu kan cinta dia, kan nggak apa-apa, jangan negosiasi. No dulu, keluar dari mobilnya kalau perlu, pergi dulu, aku pulang nanti telepon teman, telepon papa mama, nggak apa-apa, urusan mau putus apa itu mikir nanti, sekalipun Anda menyesal-nyesal, nangis-nangis nanti, jengking-jengking. Nggak apa-apa, say no dulu. Tawar rokok, apalagi anak-anak muda kan, rawan gitu-gitu. Biarin Anda diejek orang, diece orang, dibilang apa, fanatik, biarin telan dulu, pokoknya no dulu, mikir nanti. Kalau itu salah. Kalau taat dulu, mikir kemudian. Itu yang disebut iman berjalan. Makanya orang kayak Abraham ini bisa dipercaya perkara spontan oleh Tuhan. Paham ya? 2. Kita lanjut. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Wow, tinggalnya sampai 3 generasi di satu rumah. Anda tulis sekarang garis bawahi ayat 9, seolah-olah. Iman tipe A kedua. Iman seolah-olah. Iman seolah-olah itu artinya apa? Artinya kalau kita sudah terima janji Tuhan, hidupi janji itu, hidupi firman-Nya. Maksudnya hidupi imanmu. Abram itu menghidupinya demikian rupa sampai dia mengganti nama. Dulu namanya Abram, sekarang jadi Abraham. Oke, nggak jauh kan pergantian nama, tapi bagi orang Ibrani itu jauh sekali. Jangan pernah kita itu menafsirkan dengan bahasa culture sendiri. Bahasa Chinese contohnya, ma dan ma itu beda sekali, padahal bagi orang Indonesia sama-sama MA. Anda kalau panggil seorang ibu mama, jangan panggil ma, jangan panggil ma itu kuda. Ma, itu lain semua masing-masing. Abram dan Abraham, it's a whole world of difference. Bisa mengerti ya maksud saya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi contohnya bahasa Indonesia apa ya yang ada hanya membuat berbeda sama sekali apa coba? Saya nggak kepikir sekarang.
Apa? Hah? Mudah dan mudah. Bagi orang bule, apa bedanya? Mudah dan mudah. Dia orang mudah. Padahal dia orang muda. Enak aja, gua nggak mauan ya orangnya. Pasti tersinggung ya kan? Gua nggak murahan ya, kamu bilang aku orang yang mudah. Enggak. Dia orang muda, bukan orang mudah. Ini mah muda. Muda atau muda? Beda kan? Abram dan Abraham, itu beda. Dan untuk dia mengganti nama, itu prosesnya lama. Dan orang enggak biasa. Dia harus brainwash seluruh rumah tangganya untuk panggil dia Abraham. Sampai mereka pun turut percaya dengan dia. Dia harus mengalahkan ketidakpercayaan mereka. Setiap kali ada orang datang dan berkata, Bapak Abraham, oh ya, Bapak Abraham. Dia yang brainwash yang lainnya terus. Karena dia sendiri, brainwash diri sendiri. Brainwash tidak selalu buruk. Brainwash bukan hipnotis maksudnya. You need to wash your brain to believe. Hidupi imanmu. Imanmu harus seolah-olah. Kalau Tuhan sudah berjanji, seolah-olah Anda sudah menerima. Padahal dia masih sendirian, belum punya keturunan. Tapi dia sudah seolah-olah. Waktu dia setiap pagi bangun tidur, jalan di tengah-tengah pelayan-pelayannya, stafnya, ketika dia bekerja, ketika dia ke sini dan ke sana, dia bertindak seolah-olah dia punya anak. Ini yang disebut iman seolah-olah. Banyak orang beriman iya, tapi setelah itu seolah-olah dia nggak akan pernah menerima. Hidupnya mengeluh, menggerutu, melakukan ini dan itu yang contrary atau yang melawan imannya sendiri. Padahal dia sudah terima janji. Jangan lakukan itu. Imannya Abraham, tipe A, dia iman seolah-olah dan Tuhan lihat orang ini menghidupi janjinya. Janji yang kuberikan secara kata-kata telah menjadi darah daging dan lifestyle atau gaya hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda beriman sembuh, jangan terus-menerus minta didoakan. Terus sekali-kali nggak apa-apa, harus tuh Tuhan sendiri berkata kalau ada yang susah, doakanlah. Carilah orang untuk berdoa, Yakobus bukan? Kalau Anda beriman untuk sembuh, Anda jangan nunggu dan terus doakan sana sini seperti orang putus asa gitu. Karena iman dan desperado itu tipis sekali bedanya. Seringkali yang disebut iman itu saya lihat itu bukan iman. Ini orang panik atau kalap, putus asa. Yang imbang dong. Makan harus imbang minumnya. Enggak gitu nanti tersedat. Yang namanya minta didoakan harus diimbangi dengan Anda membuat statement pernyataan. Doa itu akan berlaku atas hidupku atau lebih tepatnya sudah berlaku. Kalau saya jadi Anda, kalau kita sakit contohnya. Saya juga pernah sakit. Saya berdiri tuh di Shinjuku. Saya pakai kursi roda itu. Waktu saya dibawa ke Shinjuku. Di perempatan, waktu sebelum menyeberang jalan, saya minta turun di situ kursi rodanya lipat, saya jalan. Saya berdiri, saya duduk di pinggir jalan 2 jam. Hari-hari itu saya khotbah selalu diantarkan ke panggung. Waktu saya di gereja ini di jalanan selalu dengan kursi roda. Karena kaki saya dulu bengkak di sini. Ada banyak seperti beras kecil jumlahnya ratus kalau enggak ribu di dalam kaki saya. By the way, kata dokter yang take care saya waktu di Singapura, di belakang ini masih ada sekarang. Ini masih ada di belakang ini. Karena dia enggak, kalau mau dibuka semuanya, dibuka lutut saya begini. Cuman dilubangin aja. I don't wait until it's clear. Saya memberitakan Injil di Shinjuku. Saya bertindak dalam keadaan waktu itu bengkak-bengkaknya. Saya bebet begini, lalu masukkan ke jeans. Supaya dia kempes. Saya bertindak seolah-olah, bukan berarti gegabah loh ya. Saya tetap ditangani oleh orang-orang yang peduli, jemaat banyak yang care sama saya. Usahakan ini dan itu, saya forever grateful, saya selamanya bersyukur. But I don't wait. Didoakan ya, diusahakan ya. Tapi hidup saya harus move on. Seolah-olah sudah sembuh. Bahwa saya tetap berguna. Selalu berguna. Saya akan terus maju. Visi harus saya genapi. Kalau saya nunggu didoakan melulu, itu sama dengan saya sudah mempersiapkan diri untuk kuburan. Atau untuk lumpuh. No! Yang sakit, daftar menara. Jangan taruh diri sendiri sebagai beban doanya. Itu KKN namanya, KKN sesungguhnya. Anda doakan visi gereja Mawar Sharon. Ini Sidoarjo mau bangun. Ini Surabaya nih pusat mau bangun. Doakan untuk GMS Singapura, GMS Batam. Doakan untuk Kupang nanti. Doakan. Ayo. Seolah-olah Anda nggak sakit.
Seolah-olah Anda sudah sembuh. Seolah-olah Anda hidup panjang, memang Anda akan hidup panjang. Amin. Dan Anda akan terus berguna untuk Tuhan. Doakan boleh, seharusnya pula. Anda minta didoakan, didukung, ditumpang tangan. Tapi jangan melulu itu. Hidupi juga buat pernyataan sebuah statement Anda seolah-olah sudah menerimanya. Itu iman seolah-olah. Dan sekarang kaki saya so strong. Gak percaya, salah satu mau maju, coba saya tendang. Nggak mungkin saya lakukan, tapi hanya sekedar ilustrasi saya beritahu betapa kuatnya kaki saya sekarang. I don't live, my strength doesn't come from my leg, my strength comes from my heart, from my faith. Keras sekali. My faith comes from my heart. Sorry, my strength comes from my faith. Kekuatanku datang dari imanku. Yang terakhir, ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Garis bawahi menanti-nantikan. Iman menanti-nantikan. Bedanya menanti dan menanti-nantikan apa ya? Coba saya sedikit bermain kata-kata. Menanti itu gini, menanti itu nunggu sekali, lalu putus asa kemudian. Menanti-nantikan itu gini, orang menanti-nantikan, itu kayak menanti-nantikan. Saya sempat lihat di internet, waktu dikirimin teman, salah satu toko department store di Amerika, Walmart kalau nggak salah, itu W-nya sudah oglek-oglek itu mau jatuh. Di Amerika Anda harus tahu, kalau sampai jatuh, Anda bisa tuntut dan dapat ribuan dolar. Jadi orang itu sengaja, memanipulasi sistem, memalukan. Berada di bawah W-nya yang ada di atas sana, nunggu seharian. Menanti-nantikan kapan, pluk, kena ke kepalanya, lalu dia bisa bawa ke pengadilan. Dia bisa dapat ribuan dolar, nganggur gitu aja. Tapi, puji Tuhan, nggak jatuh. Itu menanti-nantikan. Dia tidak mau sedikit pun luput pandangan. Dia lihat terus. Nanti kalau jatuhnya gak ke situ, dia ke sini. Menanti-nantikan itu mencocokkan diri. Menanti-nantikan itu antisipasi. Sampai per detik. Kalau menanti itu lain. Orang menanti itu yang dari jauh lihat. Oh itu jatuh, lalu dia pergi, aktivitas kerja dulu, pulang nanti melewati. Loh kok belum jatuh? Dia menanti itu jatuh. Tapi dia gak ada di sana. Mengantisipasinya per detik bahkan saudara. Beda menanti dan menanti-nantikan. Banyak orang hanya menanti janji, penggenapan janji. Tapi hanya sedikit yang menanti-nantikan penggenapan janji. Setiap pagi, Abraham bangun tidur berkata, inilah saatnya, Sarah akan positif. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau dulu masih ada perangkat, kalau dulu ada alat itu loh yang tes kehamilan itu, si Abraham pasti belinya sudah 10 gudang. Yang sudah dibuang maksudnya. Tiap pagi dia tes istrinya. Sampai ada cerita Hagar segalanya itu kesalahan dia. Tapi Anda harus tahu, dari cerita ini, mereka menunggu bertahun-tahun loh. Sejak Tuhan berfirman, sampai kejadian, itu udah tahun-tahun. Tapi Allah mengatakan, tiap hari dia menanti-nantikan. Tiap pagi Sarah berkata, Abraham juga, inilah hari di mana engkau positif hamil. Jadi saya nggak bisa bayangkan, zaman dulu belum ada USG. Jangankan yang 3 dimensi, sekarang ada 4. Dulu USG aja nggak ada. Jadi mana pernah tahu tuh si mama, kasihan loh. Apakah aku sudah hamil kan? Nggak kerasa. Pasti ada hari-hari di mana dia kerasa-kerasaan. Nendang ini papa, nendang. Padahal dia nggak hamil, cuman makan pecel kebanyakan. Jadi bisa bayangkan, mereka minimal menunggu 3-4 bulan untuk menunggu melihat apakah perut Sarah membesar. Mereka tidak akan pernah tahu kapan harinya datang. Sampai malaikat itu datang nantinya. Itu kan nggak ada cerita, malaikat akan diperintahkan, nggak ada janji itu. Jadi bayangkan jadi Abraham, tiap pagi dia GR merasa perut istrinya sudah terisi dengan keturunannya. Lalu dia tunggu 3 bulan antisipasi, kok nggak besar-besar pula. Pernah juga dia kira besar, ternyata cuma gemukan. Coba bayangkan jadi Abraham, menanti-nantikan, dia penuh penasaran, tapi dia tetap nanti-nantikan. Yusuf juga sama, di penjara 13 tahun, sejak umur 17 dia keluar umur 30. Dia tiap hari menanti-nantikan, padahal dia sudah kasih pesan selipkan kepada orang yang dia tolong, tukang roti, tukang minum itu. Dia juga dilupakan.
Tapi bukti bahwa Yusuf telah menanti-nantikan, tiap hari dia cukur brewoknya. Karena dia adalah orang Timur Tengah, orang Israel maksudnya. Brewokan bukan? Tiap pagi, tapi lebih dari itu rohaninya dijaga. Sehingga ketika Firaun membutuhkan dia. Firaun, iya. Ketika membutuhkan dia, langsung Yusuf keluar, tidak pakai lama. Sudah rapi, lebih tepatnya lagi dia langsung bisa artikan mimpi. Berarti dia fit rohani. Tiap hari dia bangun tidur, sikat gigi, tidak seperti narapidana. Tiap pagi dia bangun tidur, dia tunggu, inilah hari aku akan keluar penjara. 365 hari, belum keluar juga. Kali 13, dia nanti-nantikan tanpa kecewa. Itu iman menanti-nantikan. Kebanyakan kita belum 365 hari, 3 jam 65 menit alias 4 jam 5 menit. Kita sudah kecewa sama Tuhan. Makanya Abraham disebut bapak iman. He waited upon the Lord, upon the promise. Saya minta Anda menanti-nantikan. Apalagi terjadi percepatan, percayalah, tidaklah 365 hari kali 13. Waktunya telah tiba. Keluarga Anda diselamatkan. Waktunya telah tiba. Anda keluar dari hutang. Waktunya telah tiba. Anda dipakai Tuhan menjadi kesaksian. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Iman tipe Abraham, iman tipe apa saudara, Bapak Ibu? Satu, iman apa? Iman berangkat. Yang kedua, iman seolah-olah, hidupi iman itu. Yang ketiga, apa? Iman menanti-nantikan. Praktekkan itu di rumah. Semoga hidup Anda mengalami percepatan seperti Gereja Maur Sharon mengalami percepatan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.